Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, tadi pagi di YouTube komunitas, saya sempat membuka polling tentang soal ini, soal nomor 30, dari bangun yang ada, manakah yang mempunyai pola yang berbeda. Tadi pagi jawabannya cuma sampai D, karena opsi E ini ternyata nggak muat untuk ditaruh di YouTube komunitas. Untuk teman-teman yang tanya YouTube komunitas itu apa, teman-teman boleh buka channel ini, kemudian di bagian komunitas YouTube, di situ ada beberapa polling yang saya sediakan sebagai bahan aspirasi bagi teman-teman. Teman-teman boleh komen di situ, saya sediakan kolom komentar, boleh polling di situ, saya juga sediakan beberapa postingan tentang polling, dan itu semua disediakan bagi teman-teman untuk semata-mata kita saling berbagi dan terus saling memberikan masukan demi kebaikan channel ini dan kebaikan teman-teman ke depannya. Nah, tentang soal nomor 30 ini sayang sekali ternyata di luar prediksi saya masih banyak teman-teman yang menjawab dengan belum tepat. Jadi ternyata masih banyak teman-teman yang menjawab dengan opsi D. Ini lumayan tinggi yang menjawab karena ada 37%. Opsi pertama yang paling tinggi jawabannya adalah B sebesar 54%. Tapi maksud saya tidak terlalu banyak ya antara 54% dengan 37% yang menjawab opsi D, sedangkan opsi C dan opsi A ini hanya menempati posisi 7% dan 2%, yaitu opsi A 7%, opsi B 54%, opsi C 2%, opsi D 37%. Sebenarnya saya cukup senang dengan teman-teman sedikit yang menjawab opsi A dan opsi C, tapi sayang sekali yang menjawab opsi D ternyata masih banyak. Dan di sini dari clue yang saya berikan tadi sudah pasti jawabannya adalah B. Baik, kita bahas ya bareng-bareng kenapa sih di sini jawabannya B. Jadi ini cukup gampang sekali teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir pola ya, tapi ternyata nggak sesulit itu. Ternyata simpel sekali. Untuk menentukan manakah yang polanya berbeda adalah kita hitung saja. Ini di sini di opsi A ini ada 6 titik. 5 tambah 1, 6. Opsi B, 6 tambah 2, 7. Opsi C, 3 tambah 3, 6. Opsi D, 3 tambah 3, 6. Dan opsi E, 3 tambah 3, 6. Jadi jawabannya pasti B ya. Jadi ternyata nggak sesulit itu teman-teman untuk mengerjakan soal spasial. Memang untuk mengasah kemampuan soal spasial ini kita memang harus banyak berlatih. Tapi modal dari berlatih itu ya belajar. Salah satunya adalah menonton channel-channel seperti ini. Nggak cuma channel ini, boleh dengan channel-channel yang lainnya. Nggak ada masalah. Kita hanya saling berbagi. Baik, sudah jelas ya, nomor 30 adalah B. Kita menuju ke soal berikutnya. Kita berjalan mundur ya. Kita menuju ke nomor 29. Bangun yang dibentuk dari jaring-jaring pada soal adalah ya seperti ini ya. Nanti akan terbentuk seperti apa? Kita belah dulu menjadi 2. Oke. Kemudian yang garis ini akan melengkung ke sebelah sana dan garis ini akan melengkung ke sebelah sini. Ini kita bagi lagi menjadi 2. Oke. Yang dari sebelah sini ke sini nanti akan ditekuk menjadi seperti ini ya. Ke arah sini. Berarti logikanya yang sebelah kanan ini tidak terlihat jendelanya karena jendelanya ada di sebelah sana ya. Kemudian yang di sebelah kiri, yang ini ketika ditekuk nanti akan ke sebelah sini ya. Jadi jendelanya ada 1 ya. Jadi yang sebelah kanan tidak ada jendela. Gini ya, jadi di sebelah sana tapi berarti saya buat garis putus-putus ya menandakan bahwa lekukannya di sebelah sana. Berarti yang sebelah kiri ada jendela 1, yang sebelah kanan tidak terlihat jendela. Jawabannya adalah A. Nomor 28, dari bangun yang ada manakah yang mempunyai pola berbeda? Ya ini gampang sekali teman-teman, nggak perlu pusing, sudah terlihat kakinya ada semua. Badan tulang rusuknya ada, oke. Saya sebutin tulang rusuk aja, nggak ada masalah. Kemudian badannya ada semua, badannya ada. Kepalanya ada. Ya, ternyata yang nggak ada adalah E, jadi jawabannya adalah E. Oke. Soal nomor 27, manakah kelanjutan dari gambar di bawah ini? Ya, kita lihat dari kotak pertama, ini menuju kotak kedua, menuju kotak ketiga, menuju kotak kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, pasti ini balik lagi ke kotak pertama.
di sini ya. Tapi kita nggak tahu posisinya ada di mana. Ya, kita lihat lagi posisinya. Opsi yang ini sebenarnya hanyalah bergeser ke sini ya. Di sini ya. Kalau kita buat dalam satu kotak, yang ini posisinya ada di atas sini ya. Kemudian yang ini posisinya ada di bawah, gini ya. Jadi yang berikutnya pasti posisinya setelah di bawah pasti akan di sini. Jadi jawabannya sama seperti A. Ada, jawabannya adalah E. Muter lagi ya. Semoga dapat difahami ya teman-teman. Nanti kalau misalnya agak sulit untuk difahami, boleh komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jelaskan ulang. Soal nomor 26. Bangun di atas dapat dibentuk. Yang khusus untuk soal nomor 26, saya minta bantuan teman-teman untuk membantu menjawab. Kita evaluasi bareng-bareng. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di video berikutnya ya, soal nomor 26. Sekaligus mengukur kemampuan kita sejauh mana kita dapat memahami soal spasial. Semoga teman-teman jawabannya benar semua nih. Amin. Oke. Lanjut ke soal nomor 25. Bangun yang dibentuk dari jaring-jaring pada soal adalah, nah ini kembali lagi seperti soal kemarin. Kalau misalnya teman-teman agak bingung, teman-teman boleh buka-buka lagi video-video yang kemarin. Ini banyak membahas soal seperti nomor 25. Cara yang paling gampang boleh pakai garis bantu, tapi boleh juga pakai cocok logi. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kosong dan tanda plus ini tidak mungkin sejajar karena terpisahkan oleh alas, ini oleh alas dan atap. Oke, oleh alas dan atap. Kemudian lingkaran dan segitiga ini juga tidak mungkin bersebelahan karena terpisahkan oleh alas dan atap. Cocok logi aja langsung ya. Oke, yang A, di sini ada segitiga dan lingkaran yang bersebelahan. Sedangkan di sini segitiga dan lingkaran tidak mungkin bersebelahan karena pasti akan terpisahkan oleh alas, dan kalau atapnya ditutup ke atas akan terpisahkan oleh atap. Jadi A ini tidak mungkin. Yang B, lagi-lagi lingkaran dan segitiga ini bersebelahan, jadi tidak mungkin. Yang C, tidak ada. Yang D, lingkaran dan segitiga ini pasti bersebelahan, tidak mungkin. Yang E, lingkaran dan segitiga ini bersebelahan, jadi tidak mungkin. Jawabannya adalah C. Coba kita cek apakah tanda plus dan lingkaran ini mungkin bersebelahan. Ya, mungkin bersebelahan. Ini bersebelahan ya. Kemudian lingkaran bersebelahan dengan kosong bisa jadi bersebelahan dengan ini atau bisa jadi bersebelahan ini. Tanda plus bersebelahan dengan kosong pasti bersebelahan dengan ini atau bersebelahan dengan ini ya. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 24, ya ini sama seperti soal nomor 26. Tadi soal nomor 26 saya minta bantuan teman-teman untuk jawab, untuk menguji seberapa luas penalaran kita tentang soal spasial. Oke, soal nomor 24 saya bahas. Bangun di atas dapat dibentuk. Ya, nomor 24 ini gampang sekali, sudah terlihat ya. Kalau ini dipindah ke sini, bentuknya seperti ini. Kemudian yang nomor 24 ini nggak perlu penalaran lebih ya, karena ini tinggal geser-geser aja. Nggak perlu dipasang yang bagaimana gitu ya. Ya, gini. Kemudian yang, sorry kurang panjang ya. Ya, gini ya. Yang sebelah sini. Kemudian yang terakhir kita pasang seperti ini. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Soal nomor 23. Bangun yang dibentuk dari jaring-jaring pada soal adalah baik. Kita lihat yang tidak mungkin dulu. Yang tidak mungkin adalah E bersebelahan dengan F atau A bersebelahan dengan C. Kita tulis ya, E tidak mungkin bersebelahan dengan F, kemudian A tidak mungkin bersebelahan dengan C. Karena E dengan F pasti terpisahkan oleh B atau D, dan A dengan C itu pasti terpisahkan juga oleh B atau D. Kita lihat, yang kalau ada kategori E bersebelahan dengan F atau A bersebelahan dengan C, pasti salah. Kita lihat yang A. E bersebelahan dengan F nggak ada, A bersebelahan dengan C nggak ada kategorinya. Oke. Yang B,
E bersebelahan dengan F nggak ada, A bersebelahan dengan C nggak ada, oke. B bisa jadi opsi jawaban yang benar, nanti kita lihat lagi. Yang C, ini yang C, E sudah bersebelahan dengan F, jadi pasti salah. Kemudian yang D, E nggak ada, ya. Kemudian yang E juga nggak ada. Kalau kita buat kubusnya, seperti ini ya. Jika yang menjadi alas adalah B, maka yang menjadi atap adalah D. Kemudian di sisi sebelah kiri, sebelah sini ini ada A. Sorry, D-nya saya benerin. Oke. Kemudian di sisi depan sini ada F. Kemudian di sisi belakang sini ada E, dan di sisi depan sini ada D. Di sisi depan sini ada C. Samping kanan ya ada C. Oke. Terlihat agak bingung? Nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau bingung. Sejujurnya saya agak sedikit kesulitan ya menjelaskan soal nomor 23 ini. Baiklah, setelah tadi kita coba buat kerangka yang seperti ini, sepertinya akan lebih jelas kalau kita buat kerangkanya seperti ini. Jadi di sini jelas ya, di depan ada F, kemudian di atas ada D, di samping kanan ada C, di bawah ada B. Saya sampai buat B-nya tidur nih. Di belakang sana, di seberangnya F ini ada E, di seberangnya C ada A. Kita coba ya, kita coba lihat D berseberangan dengan B. Ya, D berseberangan dengan B, kemudian F berseberangan dengan E, ya benar. Kemudian A berseberangan dengan C ya. Ini saya buat berdasarkan yang ini ya. Oke, lanjut. Kita cocokkan ke jawaban A. A bersebelahan dengan F ya. Jadi kalau kita putar yang opsi A, kita putar ya. A-nya menjadi di depan, F-nya menjadi di sebelah kanan, benar. Kemudian B-nya ya, yang A ini salah ya. B-nya ini harusnya di bawah. Ya, tidak di atas kalau menurut kerangka yang ini. Ketika A-nya di depan, F-nya di samping kanan, maka yang di atas adalah D. Sebentar saya benar. Di atas di sini harusnya D ya. Jadi A bukan opsi jawaban yang benar. Kemudian yang B. C sebelahan sama D, oke, di sini kita lihat ya, maka di atas adalah F. Ya, benar ya. Kalau C ini miring nih, C-nya diputar gitu ya. Digelempangkan si kubusnya, maka C sebelah depan, sebelah kanannya adalah D, benar. F-nya di atas, ya benar ya, B adalah opsi jawaban yang benar. Kemudian yang E tadi jelas salah karena yang C jelas salah karena E tidak mungkin bersebelahan dengan F ya. E dengan F itu adalah berseberangan, jadi C otomatis salah. Kemudian kita lihat yang D. Jika F-nya di depan, maka sebelah kanannya adalah B. Jika F-nya di depan, oke, sebelah kanannya B, kita gelempangkan ya. Jadi C-nya sebelah atas, F-nya sebelah kanan, F-nya di depan, B-nya di sebelah kanan, maka yang atas harusnya adalah C ya. Kita gelempangkan ya, logikanya nggak apa-apa dimainkan ke sini ya, berarti muternya gini ya. Maka F-nya di depan, kalau F di depan, kemudian B di sini, maka yang di atas adalah C. Kemudian yang E, jika A di depan, oke, F di samping, maka di atas tetap D. Ya. A di depan, F di samping kanan, benar ya. A di depan, F di samping kanan, di atas tetap D. Jadi D, E juga benar. Nah, gimana nih? Ya, nggak ada masalah. B dan E tetap benar. Tapi saya selalu doakan nanti ketika tes, jawabannya hanya satu, jadi tidak membuat teman-teman bingung. Dari tadi kita sudah mengerjakan banyak soal, tetapi saya belum menyapa teman-teman nih, gimana persiapannya menuju tes BUMN yang sudah di depan mata. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, diberi kesehatan, diberi semangat, dianugerahkan semangat, dan intinya nanti lulus tes BUMN ini. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut ya ke soal nomor 22.
Bangun di atas dapat dibentuk. Ini sama saja seperti soal yang nomor 24 dan 26 ya. Nanti boleh ya teman-teman jawab ya soal nomor 26. Ini jawabannya apa? Nih gampang sekali soal nomor 26. Oke, balik lagi ke soal nomor 22. 22, oke logikanya ini berpasangan nih. Oke, kita sebut saja ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. 3 dan 1 ini berpasangan. Kita pasang ya, 1 dan 3. Kemudian 1 dan 3 berpasangan. Sorry, saya buatnya salah ya. Oke, kemudian yang nomor 2 ini ditaruh di sini ya. Sorry, ya gini. Kemudian nomor 4 seperti ini. Sorry. Ya, jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut soal nomor 21. Dari bangun yang ada, manakah yang mempunyai pola yang berbeda? Kira-kira yang mana? 5, 8, 6, 4, 2. Jawabannya adalah 4. Kenapa? Karena semuanya memiliki lengkungan. Yang nomor 4 adalah tersusun dari garis-garis lurus. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 20, bangun yang dibentuk dari jaring-jaring pada soal adalah oke. Cluenya sudah pasti bahwa hitam dengan hitam tidak mungkin sebelahan, pasti berseberangan karena dipisahkan oleh ini ya 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat yang hitam dengan hitam bersebelahan yang tidak mungkin, yang C tidak mungkin, yang D tidak mungkin. Bagaimana dengan B dan E? B dan E sama-sama benar. Kalau teman-teman ragu boleh dicek ya, karena kalau jawaban yang B ini hitamnya bisa di bawah sini sebagai alas ya. Kemudian yang E hitamnya ada di belakang sana. Di sini ya. Jadi B dan E sama-sama benar. Kita lanjut ke soal nomor 19. Manakah kelanjutan dari gambar di bawah ini? Ini sama seperti soal yang kemarin. Yang spasial yang pertama. Boleh teman-teman coba buka lagi ya. Supaya kemampuan spasialnya semakin mantap untuk menghadapi BUMN. Oke, yang pertama. Bulat segi 4, segi 6. Segi 4, segi 6 bulat, pasti di sini adalah segi 6 bulat, pasti di sini adalah segi 4. Oke. Kemudian segi 3 sudah pasti. Hitam, abu-abu, putih. Abu-abu, putih, hitam, abu-abu. Abu-abu, kepalanya kotak. Jawabannya adalah C. Oke. Ini sepertinya sudah ya kita bahas di video yang sebelumnya, tapi nggak ada salahnya kalaupun sudah dibahas, tetap kita review ya. Oke. Yang pertama adalah kita buat jaring-jaringnya. Yang pertama adalah kita tempelkan yang sisi ini setengah lingkaran dengan lingkaran. Sisi setengah lingkaran dan lingkaran pasti berhimpit, dan setengah lingkaran berhimpit menghadap ke lingkaran. Kemudian sisi diagonal dengan lingkaran ini berhimpit dan agak jauh ya posisinya, jadi nggak sebelahan banget gitu ya. Oke, yang pertama, sisi lingkaran dengan setengah lingkaran tidak menghadap, ini tidak benar. Kemudian yang B tidak benar karena tidak menghadap. Yang C tidak menghadap harusnya di sini ya. Oke, yang B ini harusnya di sini. Yang yang A ini harusnya di sini ya. Kemudian yang D, ya ini opsi jawaban yang benar. Kemudian yang E tidak benar, harusnya di sini. Ini gampang sekali. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 17, dari bangun yang ada, manakah yang mempunyai pola yang berbeda? Soal nomor 17 ini sama dengan soal kemarin yang gambarnya bentuk kelinci yang gimana ya soalnya yang gini ya. Ya gitu ya, di pertemuan yang kemarin, teman-teman yang belum lihat video yang kemarin boleh dilihat di video spasial yang kemarin ya. Ya, kita perhatikan di sini semuanya sisi miringnya dapat searah dengan jarum jam ya. Jadi gini ya. Gini, kemudian ini juga kalau diputar ini bisa mengarah seperti A ya. Ini tinggal diputar ke sini. Maka sisi miringnya gini, jadi sama seperti yang A, kemudian yang C juga sama, ini bisa diputar ya. Dan sisi miringnya nanti gini, sama. Yang
D. Yang D ini tidak bisa karena tidak searah dengan jarum jam. Yang E ini kalau diputar maka akan, ini sisi yang lurus gini ya, sisi miringnya, terus diputar maka nanti lama-kelamaan bisa seperti ini, searah dengan jarum jam. Jadi jawabannya adalah D. Kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan soal nomor 17, teman-teman boleh lihat yang video yang spasial. Nanti akan ketemu dengan penjelasan yang seperti ini. Ini penjelasannya enak sekali untuk dipahami, dan insya Allah dengan penjelasan, memperhatikan penjelasan yang video ini nomor 17 ini akan dengan gampang sekali dijawab. Karena memang segampang itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Sepertinya nomor 16 ini kita sudah bahas ya kemarin, atau mirip-mirip. Oke, gak ada masalah kalaupun sudah dibahas. Yang pertama, lingkaran dengan setengah lingkaran ini berhimpit sisi dan posisinya menghadap gini ya kalau dihimpitkan. Oke, yang A gak ada lingkarannya, nanti kita simpen. Kemudian yang B, ini opsi jawaban yang mungkin benar. Yang C ini tidak benar karena setengah lingkarannya harusnya di sebelah sini. C tidak mungkin. Kemudian yang D juga tidak mungkin, harusnya di sebelah sini ya, tidak mungkin. Kemudian yang E ini opsi jawaban yang benar. Dapat menjadi opsi jawaban yang benar. Oke, kita lihat. Kalaupun setengah lingkaran ini berhadap dengan lingkaran, apakah bersebelahan sisi banget dengan yang belah ketupat? Ya, jawabannya adalah tidak, karena harusnya setengah lingkarannya ada di sebelah sini ya. Dia menjauh ya, ini ada jarak gini ya. Ini dapat dipahami dengan memperhatikan soal spasial yang sebelumnya, di video yang sebelumnya. Jadi dia ada jarak, kemudian dia bersebelahan sisi tetapi ada jarak dengan belah ketupat si setengah lingkarannya ini. Jadi ini tidak mungkin karena harusnya di sebelah sini. E tidak mungkin, bukan alternatif jawaban yang benar. Kemudian yang B, ini bersebelahan sisi antara belah ketupat dengan setengah lingkaran, seperempat lingkaran ya, bukan setengah lingkaran. Nggak ada masalah deh kita sebutnya setengah lingkaran meskipun kita sama-sama tahu ini adalah seperempat lingkaran. Ya, B adalah alternatif jawaban yang benar. Tinggal kita validasi yang A. Ya, yang A harusnya lingkarannya ada di sini. Sepertinya ini sudah kita bahas deh di video sebelumnya ya. Oke, yang nggak ada masalah. Yang A ini jawabannya salah ya, karena harusnya kalau ini kan berhimpit sisi nih, si setengah lingkaran dengan lingkaran. Jadi harusnya kalau misalnya setengah lingkaran di sini, lingkarannya pasti di sini gitu. Jadi A bukan alternatif jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Bangun yang dibentuk dari jaring-jaring pada soal adalah, wah gampang sekali. Jawabannya adalah A ya, karena ini lurus nih. Kalau yang B ini kan tidak lurus ya. Jadi kalau B dibuat jaring-jaring pasti gini jaring-jaringnya. Yang E jaring-jaringnya gini ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 14, bangun yang dibentuk dari jaring-jaring pada soal adalah, kita cocok lagi langsung. 2 sebelahan sama 3 ya. Kemudian dengan 4. Nomor 14, A alternatif jawaban yang benar. Kemudian yang B, karena ini sebelahan ya, 2 bersebelahan dengan 4, bersebelahan dengan 3. Ya, alternatif jawaban yang benar. Yang B, 4 bersebelahan dengan 6, tapi 4 ini bersebelahan dengan 1. Sedangkan 4 ini tidak mungkin bersebelahan dengan 1, karena pasti dipisahkan oleh 3 dan oleh 6. Jadi tidak mungkin ya. Yang C, 6 bersebelahan dengan 1 bisa jadi opsi. 5 bersebelahan dengan 1 bisa jadi opsi ya, nanti kita koreksi lagi. Yang D, 1 bersebelahan dengan 5 bisa jadi opsi, 1 bersebelahan dengan 2 bisa jadi opsi. Yang E, 1 bersebelahan dengan 4 ini tidak mungkin karena 1 pasti berseberangan dengan 4. Oke. Yang D kita lihat 2 bersebelahan dengan 1, 2 bersebelahan dengan 1. Yang muncul di sini pasti 3 atau 6. Jadi tidak mungkin 4 ya. Kita buat si ininya berdiri, sisi yang sebelah kanan ini berdiri, ya berdiri. Jika 2 bersebelahan dengan 1, maka sebelahnya adalah 3 atau 6. 6 melipat ke atas ya, jadi tidak mungkin 4. 4 ini pasti ada di sebelah sini, maaf. Di belakang sini ya. 4 ada di sini.
di belakang sana ya. D bukan alternatif jawaban yang benar. Kita lihat yang C. 6 sebelahan dengan 1 boleh, tapi jika 6 bersebelahan dengan 5 tidak mungkin bersebelahan dengan 1. Jika 5 bersebelahan 1 pasti 6 bukan sebelahnya. Jadi ini kan sebuah deret ya, berderet ya. Jadi 1 pasti di sebelah sana. Ya, tidak di depan. Jadi yang nggak ada masalah, kita cocokkan yang A. Jika 2 bersebelahan dengan 3 mungkin bersebelahan dengan 4. Ya, kita putar ya, A alternatif jawaban yang benar. Semoga dapat dipahami. Kalau agak kesulitan dipahami boleh chat di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Nomor 13, manakah kelanjutan dari gambar di bawah ini? Oke, gampang sekali. Nomor 1, 2, 3, 4. Yang nomor selanjutnya pasti titiknya ada 5. Kita cari aja. Ini 4 salah, 2 salah, 5 ya, C jawabannya. Oh, sebentar. C benar. C alternatif jawaban benar. D juga alternatif jawaban benar. Ternyata E juga alternatif jawaban benar. Oke, kita lihat. Hitam putih pasti hitam. Jadi D dan E alternatif jawaban yang benar. Kemudian kita lihat startnya. Startnya dari sebelah mana ini? Kanan bawah ya. Kanan bawah ini juga start dari kanan bawah. Ini start dari kanan bawah, start dari kanan bawah. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Nomor 12. Bangun yang dibentuk dari jaring-jaring pada soal adalah, hayo, jaring-jaring apa? Ya, sudah pasti adalah jaring-jaring limas ya. Ini semuanya satu apa ya? Satu ini ya. Satu bangun datar. Jadi semuanya pasti sama, kemudian alasnya berbentuk persegi 4. Kita lihat yang A, alasnya berbentuk persegi 4, kemudian ini ya, bisa dipahami kan, yang sisi sebelah sini nanti akan berdiri di sini ya, kemudian yang sisi sebelah sini akan berdiri di sini, yang sisi ini akan berdiri di sini, yang sisi ini akan berdiri di sini, gitu ya, tegak ya. Ini kita lihat dari sisi atas, jadi kalau kita lihat dari sisi samping, bentuknya nanti akan seperti ini. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah, ya, sudah pasti A. Oke. Soal nomor 10. Bangun yang dibentuk dari jaring-jaring pada soal adalah yang atas bulat kecil, yang bawah bulat besar. Kemudian ini menyesuaikan. Atas bulat kecil. Oke. Jawabannya pasti B. Oke. Baik, oke. Saya rasa itu saja, cukup dulu ya untuk pembahasan soal spasial. Kalau durasinya terlalu panjang, ternyata ada yang tertinggal nih, soal nomor 11. Dari bangun yang ada, manakah yang mempunyai pola yang berbeda? Sudah pasti ketebak, jawabannya adalah E. Kenapa? Karena ini menghadap keluar semua ya, tanda panahnya. Yang E paling beda sendiri. Oke, saya rasa itu saja, cukup dulu untuk pembahasan soal spasial atau logika gambar kali ini. Nanti kita coba sambung lagi ya di kesempatan berikutnya kalau memang teman-teman masih ingin untuk dibahas kemampuan spasial. Tapi kalau teman-teman pingin dengan materi yang berbeda, dipersilakan untuk komen ya. Segala masukan saya terima sebagai alternatif untuk membangun channel ini ke depannya dan untuk kebaikan teman-teman semua tentunya. Saya doakan teman-teman lulus 100% di tes BUMN ini, dimudahkan jalannya, dan jangan lupa semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.